Seorang balita perempuan berusia 3 tahun bernama Raya, warga kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah cacing bersarang pada tubuh hingga otaknya. Bagaimana awal mula kasus itu bisa terungkap? Kita langsung tergabung sama narasumber, sudah bergabung mengendaring dengan Mbak Iin Asin, aktivis kemanusiaan, founder Rumah Teduh dan Peaceful Land. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Iin, apa kabar Anda? Waalaikumsalam, alhamdulillah Mas. Ya, luar biasa apa yang sudah dilakukan bersama teman-teman. Kami apresiasi dan terima kasih. Mbak In, meskipun nyawa tidak bisa terselamatkan untuk Raya, bisa diceritakan awal mula dari penemuan kasus ini seperti apa pada bulan Juli kemarin? Ya, 13 Juli Raya dilaporkan oleh kerabatnya melalui Hmm. call center Rumah Teduh Sukabumi. Di Sukabumi kita alhamdulillah punya tiga rumah Mas yang memang kita udah bertahun-tahun melayani masyarakat Sukabumi. Hmm. 13 Juli kita dapat laporan, kemudian hari itu juga kita melakukan assessment. Kita lihat Raya dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri, Hmm. saturasi sudah turun sehingga kita pasang oksigen dan kita putuskan untuk segera bawa ke IGD. Hmm. Cuman memang kita mendapatkan berita bahwa sebetulnya sebelum kita datang itu paginya Raya tuh dalam kondisi yang memang sudah mulai drop. Hmm. Itu sempat dibawa pakai motor oleh kerabatnya yang lain untuk dibawa ke klinik terdekat. Di klinik sempat mendapatkan infus 1 labu. Kemudian disarankan untuk ke dokter anak karena Raya kan nggak punya identitas. Ini yang menjadi keprihatinan saya adalah kan tahu ya Raya ini nggak punya uang. Bahkan di klinik itu harus bayar 600.000 tapi karena nggak ada uang cuma bayar 100.000 katanya kemudian dibebaskan dari biaya dengan hanya membayar 100.000. Hmm. Kemudian ketika dokter di klinik menyarankan untuk Raya dibawa ke dokter anak, kok ini memang beritanya agak simpang siur ya. Saya Hmm. dengar katanya mereka menyarankan dibawa ke rumah sakit, tapi yang kita dengar dari keluarga, keluarga disarankan untuk membawa Raya ke dokter anak. Tapi sekarang kan gimana mau bawa ke dokter anak ya? Raya kondisi udah repot, uang nggak ada, kartu identitas nggak ada. Yang Hmm. alhamdulillah kemudian pihak keluarga menghubungi Rumah Teduh dan hari itu juga kita bawa ke rumah sakit di Sukabumi. Oke, artinya dari awal ini teman-teman mendapatkan informasi dari masyarakat langsung atau keluarga dari Raya, atau memang sudah mensurvei terlebih dahulu mana keluarga-keluarga yang patut diperhatikan, Mbak In? Kita memang dapat info langsung dari keluarga melalui call center Hmm. dan memang kondisinya udah drop, udah nggak sadar. Jadi belum Oke. sempat kita kayak sebelum kita udah tahu tuh enggak. Kalau kita Hmm. sebelum drop udah tahu pasti kita melakukan tindakan pencegahan yang lebih lebih cepat ya. Tapi Ya. sayangnya qadarullah memang kita tahunya Raya udah drop. Oh, sudah drop dan langsung dibawa tadi ke klinik ya? Nggak sadar kondisinya di IGD Hmm. pun nggak lama, cuman beberapa jam, kemudian langsung masuk PICU. Artinya memang udah dalam keadaan sangat kritis Raya. Ada informasi juga, ada tenggat waktu 3 hari untuk administrasi. Ini administrasi di mana ya Mbak Iin? Bisa diceritakan lebih luas? Saya nggak mau jadi miskom atau salah persepsi ya. Oke. Pertama, rumah sakit sama sekali tidak menyulitkan kami. Hmm. Jadi dari awal kami bawa Raya itu mereka sudah melakukan tindakan yang sangat cepat. Oke. Betul bahwa rumah sakit harus bertanya karena secara administrasi kan memang harus bertanya. Hmm. Ini penanggung jawabnya siapa Rumah Teduh? Sistem pembiayaannya BPJS kah, Mandiri, BPJS pemerintah kah, atau tunai? Ya. Karena saat itu kami bilang Raya nggak punya kartu BPJS dan Hmm. kami bilang boleh nggak kita dikasih tanggung untuk berusaha mengurus BPJS-nya karena bagaimanapun buat Rumah Teduh kalau kita bisa pakai BPJS kenapa nggak kita upayakan dengan BPJS karena kan pasien saya ada ratusan ya Mas ya, rumah kita banyak gitu, Oke. jadi kita mengupayakan dulu program BPJS pemerintahnya. Hmm. Rumah sakit udah sangat fleksibel memberikan kita keleluasaan sampai 3 hari hanya untuk menunda Hmm. entry-nya. Itu di administrasi akan di-entry sebagai pasien apa, dan itu menurut saya itu sangat lazim di rumah sakit manapun. Jadi Hmm. walaupun kami belum memastikan akan ditanggung dengan sistem pembayaran apa, rumah sakit itu udah gercep banget kok. Oh, Dari oke. awal udah masuk picu. Hmm. Jadi saya meluruskan berita yang simpang siur di media yang Hmm. menyatakan karena kelalaian rumah sakit Raya meninggal, nggak kayak gitu sama sekali gitu. Oke. Kelalaiannya mungkin di awal ya, kenapa Raya udah kita temukan dalam keadaan drop, bukan itu gitu. Nah, Hmm. kami 3 hari itu dikasih kesempatan untuk mengurus administrasi, Ya. kita lakukan semua prosedural yang seharusnya kami lakukan. Nah, Hmm. di situ yang kemudian mungkin masyarakat jadi tidak nyaman karena melihat memang relawan kami itu dipingpung kemana-mana gitu. Sebetulnya kami itu udah Oke. sampai menunjukkan semua Hmm. video Raya tuh.
ke pihak-pihak terkait gitu. Bahkan sampai kita bilang, "Terus gimana kalau misalnya nggak ada yang bertanggung jawab, ini pembayarannya gimana?" gitu. Hmm, hmm. Ketika memang sampai terakhir waktu hari ketiga itu nggak ada juga kepastian pemerintah bisa membantu, ya udah akhirnya kita bismillah memberanikan diri bilang, "Ini Raya under rumah teduh aja deh, kita bayar tunai aja." Dan itu Oke, selalu saya lakukan kok, kita udah biasa kayak gitu. Mentok-mentok-mentok kan nggak mungkin saya lepas tangan juga ya Mas ya. oke. Apalagi Rayanya udah ada di PIC. Oke, kalau dari tindakan aparat desa, sekelompok pihak yang ada di sana, bagaimana Bu? Nampaknya ini malah pertolongannya dari relawan begitu ya, bukan langsung dari desa yang bertindak. Ini bagaimana sebenarnya di lapangan yang Anda lihat? Sangat tidak responsifkah desa tersebut sehingga rakyat tak terselamatkan sama sekali? Iya, yang saya kaget dan prihatin adalah yang paling basic aja. Hmm, Nggak usah nunggu orang sakit lah. Ketika ada warga yang nggak punya kartu identitas, boleh nggak diurusin duluan? Nggak usah nunggu warganya sakit. Bener hmm, nggak? Itu kan paling basic. Seseorang harus punya kartu identitas. Jadi kartu identitas ini baru diurus ketika rumah teduh datang. Karena rumah teduh oke. memang butuh mengurus kartu identitas untuk masalah admin rumah sakit. Jadi ini Hmm, satu keterlambatan lah kalau menurut saya. hmm, Berikutnya bahwa kemiskinan, sakit-sakit awal Raya itu tidak oke. ditangani dengan baik, ini juga salah satu miss ya. Mas bayangin ya Raya ini Hmm, di rumahnya itu dirawat oleh orang tua yang ODGJ. ya, Bukankah kita sebagai masyarakat di sekitarnya harusnya peka? oke. Gimana lah anak usia masih batita kayak gini, balita kayak gini Hmm, dirawat oleh ibu yang nggak bisa ngerti anaknya kebutuhannya apa, bahayanya apa kan nggak ngerti. hmm. Tadi disebutkan kita lihat gimana kondisi rumahnya segala macam. Baik, Kenapa nggak ada rasa oke. khawatir dari masyarakat untuk segera Hmm, mengambil alih gitu? Nggak baik, bisa baik. juga dengan bilang, Hmm, iya tiap bulan udah ke posyandu, kalau dikasih obat terus obatnya nggak diminum gimana? oke. Atau cek lagi lah dari posyandu itu dapatnya apa sih, seberapa Hmm, banyak sih gitu. Dan yang hmm, paling penting ketika hari raya datang ke klinik itu udah tahu loh kondisi anak ini udah oke. dalam keadaan kritis, Hmm, sudah menyarankan untuk dibawa ke dokter anak. Ya gimana mau ke dokter anak? Kenapa nggak dievakuasi langsung sih gitu ya? Alhamdulillah aja laporan baik. ke rumah teduh. Baik, Kan baik, nggak mungkin mereka mengambil inisiatif pergi sendiri ya. baik. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini yang saya agak prihatin banget Ya, di masyarakat-masyarakat pelosok tuh. ya, semoga ini berbenah ya dari aparat desa setempat dan juga sejumlah pihak. Terima kasih sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi, meluruskan opini yang berkembang di publik. Netizen memang banyak punya opini begitu ya. Sabar-sabar saja kita membaca banyak berita yang tidak benar begitu ya, Mbak Iin. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom, Mbak Iin Asin, pendiri dari Rumah Teduh dan Peaceful Land. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.